Oke, pada video kali ini saya akan membahas salah satu jenis soal pada tes SKD CPNS maupun kedinasan, yaitu adalah deret angka. Nah, deret angka ini termasuk ke dalam tes intelijensi umum. Sebelum masuk ke pembahasan soal, jadi teman-teman harus mengetahui ada beberapa pola deret yang biasa muncul pada tes SKD. Yang pertama itu ada pola Fibonacci, kemudian pola larik, pola bertingkat, pola loncat, maupun pola kombinasi. Jadi masing-masing pola ini akan saya bahas satu persatu. Oke, pola yang pertama itu adalah pola Fibonacci. Pola Fibonacci itu adalah pola yang suku bilangannya merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Itu artinya suku ketiga adalah penjumlahan dari suku pertama dan suku kedua. Begitu juga seterusnya. Nah, jadi suku pertama dan suku kedua ini adalah menjadi patokan awal. Nah, kita lihat suku ketiga, itu adalah 2. 2 ini adalah hasil penjumlahan dari 1 ditambah 1, hasilnya 2. Begitu pula 3 ini, pola selanjutnya didapatkan dari penjumlahan antara 1 dan 2. 1 tambah 2 jadi 3. 5 juga didapat dari penjumlahan 2 dengan 3. Begitu juga seterusnya. Nah, jadi untuk mendapatkan pola yang ditanyakan ini adalah penjumlahan dari 13 ditambah 21. Jadi hasilnya 34. Oke. Ya. Dan ciri-ciri dari pola Fibonacci itu biasanya suku pertama dan suku kedua itu merupakan bilangan yang sama. Tapi tidak menutup kemungkinan juga suku pertama dan suku kedua itu angkanya berbeda ya. Jadi kita harus lihat secara keseluruhan apakah soal tersebut merupakan pola Fibonacci atau bukan. Selanjutnya itu ada pola larik. Nah, pola larik ini merupakan pola bilangan di mana nilai bilangan berikutnya diperoleh dari hasil operasi antara bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan beroperator. Operasi yang biasa digunakan itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maupun pangkat. Nah, kita lihat contohnya supaya lebih mudah memahami. 1, 4, 7, 10. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, ini sudah terlihat polanya, yaitu dari suku pertama ke suku kedua itu adalah bertambah 3, kemudian suku dari 4 ke 7 itu adalah bertambah 3 juga, kemudian dari 7 ke 10 ini juga sama bertambah 3. Nah, jadi suku berikutnya sudah pasti pengulangan dari pola-pola sebelumnya, yaitu adalah bertambah 3 juga. 10 tambah 3 itu adalah 13. Contoh kedua, 2, 4, 8, 16. Nah, ini kalau kita lihat itu kenaikannya lumayan drastis. Jadi kemungkinan ini adalah pola perkalian. Kita lihat. Nah, dari suku pertama ke suku kedua itu dikali 2, kemudian dikali 2 lagi dari 4 ke 8. Nah, 8 ke 16 dikali 2. Nah, polanya itu adalah dikali 2. Jadi untuk suku berikutnya pasti juga dikali 2. 16 kali 2 itu adalah 32. Nah, jadi seperti itu cara menemukan pola berikutnya dari suatu deret bilangan.
angkanya itu bisa bertambah, berkurang, perkalian maupun pembagian ataupun pangkat. Itu yang disebut pola Larik. Selanjutnya ada yang namanya pola bertingkat. Nah, jadi pola bertingkat ini memiliki aturan bertingkat. Nah, di sini disebutkan pola bertingkat cukup relatif sulit dibandingkan dengan tipe deret yang lainnya. Oke, kita lihat contohnya. 1, 3, 7, 13, 21, 31. Nah, dari 1 ke 3 itu bertambah 2. Dari 3 ke 7 itu bertambah 4. Dari 7 ke 13 itu bertambah 6. Dari 13 ke 21 itu bertambah 8. Dari 21 ke 31 itu bertambah 10. Nah, kira-kira selanjutnya bertambah berapa? Ini kalau kita lihat, nah, polanya tidak seperti yang sebelumnya, itu polanya konstan kan sebelumnya. Tapi di sini polanya bertambahnya meningkat terus. Untuk selanjutnya pasti kelanjutan dari setelah 10 itu adalah bertambah 12. Nah, dapatnya dari mana? Nah, kita lihat sekarang dari pola yang sudah kita temukan, kita cari lagi selisihnya. Dari 2 ke 4 itu bertambah 2. 4 ke 6 itu bertambah 2. 6 ke 8 juga bertambah 2. 8 ke 10 juga bertambah 2. 10 ke 12 otomatis juga bertambah 2. Nah, itulah kenapa pola selanjutnya itu bertambah 12. Nah, di sini sudah kelihatan dia polanya konstan dan ini bertingkat. Inilah yang disebut sebagai pola bertingkat, dan ini tingkatnya adalah tingkat 2. 31 tambah 12 itu adalah 43. Betul sekali. Selanjutnya itu pola loncat. Jadi pola bilangan loncat itu adalah pola bilangan yang diperoleh dengan cara meloncati bilangan yang ada di depannya. Pola loncat ini bisa loncat 1, loncat 2, maupun loncat 3, tergantung dari soalnya. Ini angkanya 30, 1, 29, 2, 28, 3, 27, titik-titik. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, ini angkanya naik turun ya. Dari 30 ke 1 turun, kemudian naik ke 29, turun lagi ke 2, naik ke 28, begitu juga seterusnya. Jadi kalau ada deret angka yang angkanya itu naik turun, itu kemungkinan polanya adalah pola loncat atau pola kombinasi. Dari 1 ke 2, nah ini kita coba loncat 1 ya, kita lewati 1 bilangan yang ada di depannya. Nah, kalau dari 1 ke 2 itu adalah bertambah 1. Dari 2 ke 3 kita loncat 1 itu bertambah 1 juga. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa polanya adalah pengulangan dari bertambah 1. Kemudian kita loncat lagi 1, itu pasti juga bertambah 1. 3 tambah 1 adalah 4. Jadi pola selanjutnya adalah 4. Nah, dari 30 ke 29 apakah perlu kita cari? Nah, karena yang ditanyakan cuma 1 pola berikutnya, jadi sebenarnya ini tidak perlu kita cari hasilnya. Tapi seandainya yang ditanyakan adalah 2 pola berikutnya, maka kita perlu cari. Nah, kita coba ya, dari 30 ke 29 itu berkurang 1,
Dari 29 ke 28 itu berkurang 1, 28 ke 27 juga berkurang 1. Nah selanjutnya pasti sama, berkurang 1, yaitu 26. Nah ini seandainya jika dua pola berikutnya yang ditanyakan. Tapi kalau hanya satu, cukup kita cari secukupnya saja. Nah untuk pola loncat ini, nah loncatnya itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa kali, bisa bagi, ataupun pangkat ya. Selanjutnya itu ada pola kombinasi. Nah pola yang aturannya merupakan kombinasi antara Fibonacci, bertingkat, larik maupun yang lainnya. Nah kita lihat langsung contohnya, itu 3, 6, 4, 8, 6, 12, 10. Kita lihat angkanya juga naik turun, 3 ke 6 turun ke 4, 4 naik ke 8 dan seterusnya. Nah jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jika ada angka yang naik turun itu kemungkinannya adalah bertingkat maupun pola kombinasi. Nah ini kombinasinya seperti apa? Dari 3 ke 6, 3 ke 6 ini bertambah 3 atau kali 2 ya. Kita cek yang lainnya, kemungkinan ini adalah kali 2 ya. Nah ini adalah kali 2, kita coba kali 2, 3 ke 6 kali 2, 6 ke 4 itu kurang 2, 4 ke 8 itu kali 2, oke. Sudah kelihatan polanya. 8 ke 6 itu kurang 2, 6 ke 12 itu adalah kali 2 lagi. Nah ini pasti dia kurang 2 kan, iya betul. Selanjutnya nah kita lihat kali 2 kurang 2 kali 2 kurang 2. Nah selanjutnya setelah kurang 2 berarti kali 2, itu adalah 10 kali 2 20, betul sekali. Nah jadi seperti itu contoh pola kombinasi. Nah kombinasinya bisa kali, bisa bagi, bisa pangkat, bisa kurang, dan kombinasinya tidak hanya cuma 2 aja, bisa aja kombinasi 3, kombinasi 3, tapi yang sering adalah 2 dan 3. Nah itu beberapa pola deret angka yang sering muncul pada tes SKD baik CPNS maupun kedinasan. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat.